teks cerita sejarah atau novel sejarah. Yang pertama, pengenalan situasi cerita, dalam hal ini disebut dengan exposition atau orientasi. Dalam bagian ini pengarang mengenalkan setting cerita, baik waktu, tempat maupun suasana. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh. Mengenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan bagian awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran antar tokoh. Selanjutnya kita melihat yaitu pada bagian yang ketiga. Pada bagian yang ketiga adalah menuju konflik atau rising action. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan atau bertambahnya kesukaran tokoh. Selanjutnya, yang keempat adalah puncak konflik. Bagian ini disebut juga dengan klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan menegangkan. Bagian ini juga merupakan penentuan nasib tokoh setelah melalui berbagai peristiwa. Pada bagian yang kelima terdapat penyelesaian atau evaluasi atau resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini dijelaskan akhir nasib para tokoh setelah melalui berbagai masalah. Kemudian yang keenam adalah koda. Bagian ini merupakan kesimpulan atau komentar dari cerita yang diceritakan dan berfungsi sebagai penutup cerita. Selanjutnya bagian yang kedua adalah kita akan melihat mengenai kaidah kebahasan pada teks cerita sejarah atau novel sejarah. Kaidah kebahasan pada teks cerita sejarah atau novel sejarah. Yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Contoh, petugas piket yang membersihkan kelas telah menyelesaikan tugasnya. Kata telah di sana menunjukkan kalimat bermakna lampau. Yang kedua adalah menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Ya, biasanya berupa konjungsi kronologis atau temporal. Seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Contoh, setelah membersihkan rumah, aku segera mandi. Selanjutnya, yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menyatakan suatu tindakan. Dalam hal ini disebut dengan kata kerja material. Nah, contohnya adalah Pak Karso mencangkul di sawah. Kata mencangkul merupakan kata kerja yang menyatakan tindakan. Selanjutnya pada bagian yang keempat yaitu menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya mengatakan bahwa menceritakan tentang menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menunjukkan. Ya, kemudian pada bagian yang keempat ini contohnya pada bagian yang keempat, menurut saksi polisi telah memeriksa seluruh tempat yang menjadi tempat kejadian. Yang kelima adalah menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang diberikan atau dirasakan oleh tokoh. Kata kerja mental, misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap. Kemudian kita melihat yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditujukan dengan tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contoh, aku sangat bahagia, ucapnya. Selanjutnya yaitu menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Contoh, Bu Ija adalah penjual paling ramah di pasar minggu. Semoga kamu bisa mengerti video ini. Jika tidak mengerti, kamu bisa mengulang-ulang video ini dengan seksama. Sampai bertemu kembali